lu takut gak sebagai orang tua gitu, maksudnya ini AI udah makin gila. Teman-teman kalau belum tahu, coba cek sekarang namanya AI slop. AI slop ini keadaan di mana orang kemudian jadi percaya sama sesuatu yang dibuat sama AI lebih daripada yang dibuat sama orang beneran. Contoh misalnya Mbak Laksmi misalnya bikin kue nih. Mbak Laksmi bikin video nih, Mbak Laksmi bikin kue gitu ya. Kuenya bagus diposting gitu kan, dah selesai. Tiba-tiba ada satu user lain menggunakan videonya Mbak Laksmi, tapi orangnya ganti jadi orang lain. Dan dia bikin pesona itu sampai semua orang percaya bahwa yang bikin kue gini adalah orang itu, Mbak Laksmi adalah ngikutin orang itu. Nah ini terjadi di Amerika, gitu. Makanya di Europe sendiri, kalau nggak salah bulan Juli ini akan keluar EU AI Ethic 2025 tuh, yang menyuruh semua provider AI generation harus memberikan tanda bahwa ini adalah AI generation. Lalu setiap platform sosial media harus bisa menandakan itu, gitu secara otomatis. Nah YouTube di bulan ini juga tanggal 15 kalau nggak salah, besok gitu ya, 15 Juli atau Juni ya lupa tuh ya. Juli ya. Itu mulai akan nge-stop monetizing buat semua konten yang pertama tidak ada value-nya, yang kedua terlalu mudah dibuatnya, yang ketiga menggunakan full generated by AI. Nah, artinya kan dari sisi platform akhirnya sadar gitu ya, bahwa ini sampah AI semua nih gitu. Maksud gue lepas dari kemudian dampaknya adalah fake news, dampaknya adalah slop gitu ya. Ini semua tuh gara-gara AI. Nah, lanjut Mbak Laksmi. Menurut Mbak Laksmi gimana? Lu kan punya anak kecil ya, lu juga punya anak kecil kan gitu. Maksudnya tiba-tiba anak lu ngelihat, "Mah, ada kucing bisa ngomong halo, mau beli dong." Nah, itu Ya, bener sih. iya enggak? Nah, kan Tiba-tiba kucingnya bisa ini jalan 2 kaki. nah itu. Gimana tuh? Lu sebagai apa? Sebagai ibu rumah tangga gitu ya, yang juga dekat dengan teknologi gitu, ngelihat kayak begini tuh, aduh, gimana sih? Kalau ada sisi baiknya sama buruknya sih. Kalau yang dari sisi buruknya ya muncul gambar-gambar aneh yang gak masuk di akal. Ya, Kan tapi emang si anak kecil kan emang imajinatif ya. Cuma imajinatifnya terlalu luas. Iya. Muncul anomali Nah lah. iya benar. Maksudnya kalau zaman Iya, tuntun sahur. kalau zaman 20 tahun yang lalu mungkin kita merangsang imajinasi itu dengan buku gitu ya. Iya, Baca buku cerita. kita membuat theater of mind sendiri kan. Kalau sekarang kan seperti imajinasi itu diarahkan gitu loh. Nah, Iya. terus lu gimana? Ya kalau aku sih selama itu masih wajar aja, maksudnya nggak ada konten seksual atau yang 17 tahun ke atas itu nggak apa-apa. Oke. Cuma kalau misalnya nggak masuk di akal itu langsung aku blok biasanya semua sosial, Akun-akun iya kayak gitu. akun-akunnya Iya. dari semua channel. Tapi paling dari sisi baiknya itu ada, aku ngikutin satu akun di Instagram. Dia itu buat contoh ke anak kecil. Jadi misalnya nih, kan anak kecil tuh lebih pengen tahu kan. Dia pengen tahu saluran pencernaan tuh gimana. Nah kita kan susah gambarinnya, Iya, karena iya, nggak iya, kelihatan iya. kan. Betul. Nah dia pakai AI untuk gambarin itu. Oh, edukasi ya? Iya betul, Oke. edukasi. Oh menarik tuh. Oke. Nah yang itu banyak aku kasih contoh ke anak-anak sih. Mulai dari planet-planet, terus saluran Iya. pencernaan. Oh iya. Makanya anak lu bikinin akun. Dia ngebolehin screen time. Pokoknya screen time tuh bukan dibatasin tapi diawasin sih gitu, karena kan Awas awas gitu. Ya. Tapi bisa gak sih, maksudnya anak lu kan bisa anak-anak nangis kan kalau kayak gitu kan? Nah karena iya dari awal itu udah komit kalau misalnya ini anak jangan sampai terpapar sosial media kecuali YouTube Kids gitu. Oke, yang bahasa Inggris ya? Iya betul. Itu nih masalahnya kenapa YouTube Kids ditolak di Indonesia kan kebanyakan karena bahasa Inggris gitu. YouTube Kids gitu kan. Nah jadi ya sampai sekarang dia nggak belum tahu apa itu viral gitu kan. Iya. Dia sekarang udah mau 5 lah, bentar lagi 5 tahun. Tapi dia udah tahu joget-joget loh. Enggak, tahu, cuma joget-joget anak-anak, enggak yang joget-joget viral TikTok apa enggak. Dia enggak tahu. Oke. Dia taunya ya itu
pundak lutut kaki Hmm. gitu kan, clap your hands. Oke, Dia tahu. ini menarik nih. Lu sepakat gak sama dia? Eh, Ini jadi kita ngomongin parenting dan AI jadinya. Oke, nggak apa-apa lah. Seru. ada sepakatnya tapi ada enggaknya karena aku ngerasain manfaatnya digital ke Oke. anak-anak. Oke. Jadi sebelumnya kan emang anak aku yang pertama itu ini speech delay kan. Ah, iya. Terus masuk ke sekolah udah lancar, tapi dia kayak kinetis gitu jadi aktif lah. Iya. Ya sama sama anak dia tuh. Mm-mm. Nah terus kenal tab, kan dibeliin Oke. tab. Dia mulai suka kendaraan bis. Galaxy Tab S23. Oke. Terus bisa. Terus mereka si Zaki, kan namanya Zaki nih. Zaki udah bisa main game, Oke. terus udah mulai suka buat bis gitu dan bisa belajar membaca sendiri padahal aku nggak ngajarin ya. Dari game-game karena kayak dia gitu. butuh untuk ngerti Iya, ya. dia butuh untuk ngerti. Oke. Dan aku ngerasain oh bermanfaat ya, oke terusin tapi dibatasin gitu. Oke, nah tapi ada beda dikit. Satu ngomongin teknologi, artinya AI appliance gitu ya, bisa bentuknya software, bisa bentuknya website yang sifatnya mungkin mendidik anak-anak. Ada satu lagi yang sifatnya AI generated content kayak di sosmed. Nah, ya kan? Nah ini apa? Kalau AI yang buat edukasi, gue setuju. Kita sendiri kan lagi ngebangun buat pendidikan gitu, ya, AI buat bantu teman-teman di pendidikan. Nah cuma yang sosmed nih, yang sosmed ini apa? Lu takut gak sebagai orang tua gitu, maksudnya ini AI udah makin gila nih gitu. Takut sih sebenarnya karena kan kan nontonnya YouTube biasa kan, nggak dibatasin di YouTube Kids karena emang bukan bahasa Indonesia. Karena bukan bahasa Indonesia memang benar gitu. Iya, saya nggak Banyak bisa. orang rejection karena bukan bahasa Indonesia. Karena YouTube Kids lah, anak gue tiba-tiba bisa I'm so tired. Hah? Iya. Dari mana? Dan karena YouTube Kids juga akhirnya YouTube membuka captioning, lokal captioning kan. Iya. Jadi audionya bisa bahasa Indonesia gitu. Tapi ya setelah orang pada nolak jadinya gitu. Nah tapi lu nggak takut anak lu nonton YouTube gitu? Enggak, karena diawasin kan. Wait, lu premium nggak? Enggak premium. Wah serius lu? Tapi setiap nonton ditemani sama neneknya. Pasti ditemenin ya? Iya. Oke. Ah ini menarik nih. Ini menarik. Pasti Berarti ini dia ngebolehin anaknya nonton, tapi ditemenin. Artinya kalau lu kalau ada orang tua yang anak biar nggak rewel kasih iPad aja, nggak bisa tuh, harus ditemenin tuh harusnya ya. Setuju? Setuju. Lu pasti nemenin. Iya. Nggak mungkin lu lepas sendiri aja. Iya. Pokoknya yang nemenin itu kalau misalnya ada gua atau istri, ya kita berdua gitu salah satu, atau di rumah kan ada nenek juga kan. Jadi kalau misalnya lagi nonton kan di tab di di lock kan, dia kan nggak bisa buka sendiri tong. Oke. Gitu. Jadi makanya, Neneknya yang tahu. iya, makanya neneknya yang tahu. Terus kalau misalnya mau nonton YouTube Kids kan juga di protect juga kan, ketika mau buka ya harus password dulu. Oke. Ya udah sama neneknya. Gitu. Nah, sih. gue punya ponakan. Dia sama tapi dia agak nggak diawasin lah ya. Maksudnya dia dibolehkan gitu. Tapi kemudian setelah beberapa tahun tuh dia jadi kecanduan gitu. Jadi ada satu hari kita lagi ada acara keluarga gitu, tiba-tiba dia bilang, enggak, aku masih 1 jam lagi, ngamuk-ngamuk dia. Ngamuk-ngamuk gitu. Itu pernah terjadi gak sih? Kak, pernah sih. Iya kan? Semuanya pasti pernah. Sama aja kan, maksudnya gimana ya? Ya. Nenek tuh emang jadi cyber patrol, betul. Betul. Tapi kadang-kadang kalau di tempat lain, di tempat makan, misalkan dia suka handphone, gimana? Ya situasional sih sebetulnya. Lebih banyak berkompromi aja. Gitu. Oke, tapi anak masih suka nangis atau gimana gak sih pas kayak gitu? Iya sih pasti nangis. Cuma ya dikasih tahu aja aturannya kalau misalnya lagi makan bareng itu nggak boleh main handphone, harus ngobrol yang ada di meja aja. Terus kalaupun mau main handphone itu pun selesai makan. Paling itu sih dikasih tahu aturan. Oke. Pertanyaan pamungkas nih buat lu berdua masing-masing. AI the future gitu ya, masa depan itu harapannya gimana sih?
Harapan lu buat AI di masa depan tuh akan gimana gitu? Mas Insan dulu silakan. Berharapnya sih AI kedepannya tuh makin safe deh. Safe tuh dalam artian? Karena kan POV orang tua nih sebetulnya kan. Kita kalau misalnya ngelihat 2019 itu kita ya 1920 lah kita baru tahu ChatGPT. Oke. Setahun kemudian tiba-tiba ChatGPT dan kawan-kawannya bisa generate image meskipun agak kurang Ya, ya. betul. Setahun kemudian atau 2 tahun kemudian tiba-tiba dia bisa bikin video Ya, gitu kan. Itu kan cepet tuh. betul. Kita nggak tahu ntar kedepannya mau tiba-tiba AI bikin terobosan apa lagi. Dan kembali kita juga nggak bisa ngontrol orang-orang mau bikin apa di sana. Ya, Gitu, apalagi AI yang kita tahu deepfake ada gitu kan, Iya. dan lain. deepfake, deepface. Nah, itu dia kan. Jadi makanya kedepannya sih pengen lebih safe aja sih, biar apalagi anak-anak kita sekarang 5 tahun gitu kan. Ntar dia masuk SD, dia kan udah lebih paham main gadget segala macam. Kita nggak bisa lebih ngontrol dia akses apa gitu kan. Jangan sampai nanti tiba-tiba di sosmed ngelihat konten-konten AI yang itu nggak masuk akal, terus dia sangka itu real gitu kan, kemudian ya 17 plus 18 plus. Nah, jangan sampai kayak gitu sih sebetulnya. Kita baru mulai nih podcastnya udah berada kopi. Oke, mantap. 17 plus dan lain-lain. Artinya safety net gitu ya buat lu ya. Betul. Ya, oke. Mbak Laksmi. Apa ya saya sudah sebutin sama Insan sih. Cuma kalau menurut aku teknologi nggak bisa dibatasin, pasti ada minus plusnya. Yang perlu bukan dibatasin sih, perlu diawasi itu adalah penggunanya. Penggunanya pasti kan anak-anak kecil atau ya anak SD gitulah. Itu yang mesti diedukasi kalau misalnya ini tuh salah, kalau misalnya pakai AI kayak gini. Harus diarahin ke hal yang benar, misalnya vibe coding atau apa yang tadi yang Mas Anu sebutkan. Nah, itu bisa diarahin ke situ. Itu sih lebih ngarahin si penggunanya. Karena teknologi pasti berkembang. Iya, setuju. Kalau tadi Mas Insan bilang 2019-2020 OpenAI kemudian ngeluarin ChatGPT dengan large language model. Sekarang itu semua large language model di Indonesia, di dunia lah gitu ya, mereka udah punya language context gitu. Jadi semua yang berhubungan dengan teks dan lain-lain mereka udah paham gitu ya. Sehingga kita kalau ngomong sama AI kan bahasnya bahasa terserah kita aja gitu, dia udah ngerti gitu. Kemajuan NLP dan kemahiran mereka dalam konteks language ini emang sangat-sangat bagus gitu. Nah, recently ada berita dari Nvidia, dia lagi bikin namanya Osmo atau ada dua, Osmo sama apa gitu ya. Pada dasarnya mereka bikin world context. Nah, world context ini gila sih gitu ya, konsep yang sangat gila. Jadi kalau language context itu kan kita nanya berdasarkan sesuatu yang teks sifatnya gitu. Tapi kalau world context kita bisa nanya gini, kalau kardus ini jatuh kemana ya jatuhnya? Ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan? Kalau isinya ada barang ini jatuhnya gimana ya? Kalau mobil ini nabrak dengan kecepatan segini gimana ya hasilnya? Nah itu. Jadi law of physics, law of math-nya dia masukin ke dalam satu 3D 3D konteks 3D landscape gitu ya. Sehingga dia paham betul aturan-aturan fisik yang ada di dunia gitu. Ini baru-baru ini aja bersamaan dengan munculnya RTX 5090. Oke. Mbak Laksmi dan Mas Insan thank you banget. Kalau boleh gue tambahin, mungkin AI sama aja kayak itu ya, kita harus setuju sama pamannya Spider-Man ya. Great power comes with great responsibility. AI itu juga sama seperti itu. Kalau lu manfaatinnya melenceng aja sedikit, akhirnya either lu akan jadi males gitu, atau lu akan jadi dependable banget sama AI gitu. Dan ketika lu dependable banget sama AI, yang harus dipertanyakan adalah human lu kemana. Karena sisanya cuma AI doang. Oke. Sampai ketemu di yang berikutnya. Thank you.